Saya tuh percaya director tuh butuh sekali produser. Udah, yang kepikiran itu cuma Mita. Maaf, kenapa gitar-gitar? Ini gimana matiin? Oke. Angkat mati. Nah ini sutradara butuh produser. Ya betul, baru saya dipraktekkan. Kalau sebetulnya Sebelum lanjut, karena saya gelisah sekali. Tiara, rambutmu melewati headphone di sebelah sini. dia selalu kebiasaan kalau ngeliat rambut kayak. Kalau di kamera matanya nggak kelihatan. Nanti emosinya nggak ada. Sorry. Ya, terus. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini hari yang spesial untuk saya karena biasanya saya menginterview satu orang atau satu band, tapi hari ini menginterview dua orang, tepatnya produser dan sutradara dari film berjudul Sore, Istri dari Masa Depan yang diadaptasi dari web series yang saya tonton 8 tahun lalu. Wow. Selamat datang Yani Lauren Suryana Paramita. Halo Terima Tiara. kasih. Halo Tiara. Halo, apa kabar warga Bintaro? Yes, Bintaro. In Tangsel We Trust. Oh, jadi kayak agak semi kampanye. Sama bupatinya juga. Tiara juga Bintaro ya? Enggak, bukan. Oh. Tapi Gading Serpongnya masih Tangsel Iya. dan suka ke Bintaro Masih juga. tetangga. Iya. Kebetulan saya bawa brosur perumahan-perumahan gitu. Nawarin masih dia Tiara bergabung. By the way gue suka banget Pasar Emerald Fresh Oh, Market. Fresh Market, Iya. banyak makanan. Iya, kayak Enak banget. seru banget gitu datang ke sana dan ya itu. Ya, hayu. Hayu. Iya, nanti bisa kontak ke sini. Tiba-tiba promo. Affiliate ya. Lihat. Jaya tolong. Oke, hari ini kita sebelum membahas Sore, kita akan startnya dari IKJ. Kayaknya itu tempat yang mempertemukan kalian berdua sebelum menjadi produser, sutradara dan lain-lain. Boleh cerita nggak seperti apa sih kalian mengenal satu sama lain dulu? Suryana Paramita pertama kali melihat dia itu adalah saat ospek fakultas. Jadi mahasiswa kan begadang-begadang bikin prakarya sampai malam. Jadi terus kita tuh di teater terbuka. Jadi cahaya itu terbatas. Jadi ada yang terang banget kena lampu sorot, ada yang gelap banget. Di tengah kegelapan itu ada suara duk. Terus ada pria jatuh. Bruk. Gitu, temen di dadanya ada bekas sepatu gede banget. Gitu. Terus, gitu. Kenapa itu orang? Di dari kegelapan itu muncullah Suryana Paramita. Sorry gak sengaja, gue kaget. Gitu. Itu pertama kali lihat Mita. Kamu ngapain? Kamu Nendang orang. Jadi jadi temanku tuh iseng kan itu kan memang tempatnya agak-agak semi gelap gitu kan. Maksudnya mau ngagetin. Gitu. Jadi dia ngagetin dari belakang, aku kaget, aku muter, aku tendang. Aku takut kan. Jadi bentuk defense. Nggak usah menjawab soal itu refleks alami yang dilakukan orang-orang kayak tendang setinggi itu ya enggak. Iya, walaupun habis itu kan minta maaf ya. Kayak maaf. Nggak udah ngecap Mit, mau maaf apa lagi? Jadi yang trauma tuh dua. Yang ditendang sama yang lihat. Iya benar. Oh iya benar. Lu juga trauma pasti? Enggak ya, lu puas ya? Itu pertama kali lihat Mita? Oke, kalau point of view-nya Kak Mita ke Kak Yani? Kalau lu enggak ya? Oh itu juga mau ditendang ya? Enggak gitu ya? kenal Yandi tuh dari teman juga karena Temen yang ditendang itu? enggak. Beda. Jadi kan aku ngekos di dekat kampus gitu dan Yandi di kampus termasuk yang aktif berorganisasi bikin kegiatan senat fakultas gitu. Nah temanku di kosan itu bikin banyak program dan akhirnya kadang-kadang Yandi suka main ke kosan gitu. Jadi kayak oh iya kita satu angkatan tapi beda jurusan. Oke. Karena di FFTV aja waktu itu ada 3, ada fotografi, film, TV. Aku TV, Yandi film. Oh. Gitu. Tapi seangkatan sama-sama tahu oh ini ada Yandi anak film gitu. Tapi jurusannya setelah itu juga ada kayak writing, directing. Kalau di film ada pemilihan mayor namanya. TV juga ya? TV juga ada. Dan kalian sebenarnya sama-sama writing kalau saya tidak Saya salah. pilihnya directing. Tapi menulis. Tapi menulis sendiri. Betul. Mita? Writing. Tapi sekarang diajak untuk menjadi produser. Betul. Kenapa Mas Yandi? Kenapa pada saat itu mengajak Mbak Mita yang sebetulnya adalah penulis untuk menjadi produser di cerita film? Ya sebenarnya di bawah tekanan. Enggak bercanda. Memang sebenarnya saya melihat maksudnya kalau di New York Film Academy kalau mau memilih di antara 3 mayor itu harus bisa 3-3-nya. Maksudnya kalau kamu mau jadi penulis, sutradara atau produser, kamu minimal harus sebenarnya menguasai 3-3-nya. Bahwa kamu kemudian memilih producing, writing, directing, nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya saya percaya itu satu. Terus yang kedua, udah kenal. Sebenarnya selama kuliah tuh nggak deket gitu. Cuman ya saling tahu aja. Malah mulai banyak ngobrolnya waktu sama-sama nggak sengaja jadi dosen. Mita
jadi dosen, saya jadi asdos waktu itu, tapi aktif mengajar. Jadi kalau jam istirahat makan siang, semua dosen kan senior-senior kita. Yang sekarang cuma berdua nih, jadi kalau makan tuh Mita mana ya? Iya, biar ada teman ngobrolnya aja makan gitu. Oh nggak akrab sama dosen yang lain? Bukan nggak akrab, lebih ke kan kalau umurnya senior kan jauh banget GP Iya, 40 Mas, 50. Jadi kita Mbak, kayak iya. lebih ke diam. Begitu ketemu yang seumuran, ini dia teman Iya, ngobrol bisa aku. ngobrol Gitu. gitu. Baru lah ngobrol situ tukar-tukar referensi film gitu, tukar-tukar pandangan hidup, apa Iya. ngelihat banyak persamaan. Tapi belum kerja bareng karena proyeksinya kayaknya Mita akan aktif banget di kampus, sekali-sekali bikin karya. Oke. Gitu. Sementara saya udah mulai jalan tuh bikin web series sore yang kamu tonton dulu. Terus bikin Keluarga Cemara. Oh itu udah Keluarga Cemara ya? Udah jalan di Visinema gitu. Jalan sampai pandemi ya Mita. Iya. Pandemi, temanku yang sebelum jadi produser punya pilihan hidup pribadi untuk kayaknya saya nggak lanjut di film deh Yan. Oke gitu. Aduh produser siapa ya? Saya tuh percaya director tuh butuh sekali produser. Udah yang kepikiran itu cuma Mita. Maaf, kenapa gitar-gitar? Ini gimana matiin? Oke. Angkat matiin. Nah ini sutradara butuh produser. Ya betul, baru saya dipraktekkan. Maaf. Iya, iya. Saya kantongin aja. Nah udah akhirnya nge-zoom sama Mita pandemi kan. Pandemi udah ngajak Mita, Mit mau gak jadi produser. Soalnya sebelumnya juga udah pernah beberapa kali kerja sama Mita sebagai penulis ya. Iya, waktu itu sore kan mau dibikin buku. Sempat bikin novel, Sempat bikin tawaran. novel. Terus karena Mita S2-nya penulisan dan karya S2-nya novel dan saya suka sekali, Mit mau nggak kalau novel sore kamu yang nulis gitu. Udah itu kerja sama pertama ya Mit. Habis itu kita bikin film pendek 1-2. Ada short film. Ya, jadi dan sempat terjun ke lapangan riset gitu, banyak ngobrol, banyak persamaan value gitu. Dan keyword kalau menggambarkan Mita itu apa ya? Fair, orangnya jujur banget sebenarnya. Jadi Ini invoice. wes langsung Mita. Ya, sakti betul. Iya, rentan ujian. Rentan ujian. Oke, iya. Tapi berarti pertanyaan selanjutnya kenapa Kamita akhirnya setuju untuk kayak Nah, di balik kayak menulis dan lain-lain, dan ini kan sesuatu yang walaupun kayak kata Mas Yandi hal yang harus dipunyai ketiganya, cuma kan itu suatu hal yang sangat berbeda antara penulisan dan producing. Kalau sebetulnya dunia produser itu kan irisannya tuh berelasi, ada manajerial gitu, terus ada mengatur anggaran dan lain sebagainya gitu, mengatur proyeksi rencana sebuah program. Yang mana waktu terima kasih. Sering banget saya mikrofonnya diatur-atur waktu di FFI juga Ernest ngurusin mikrofon saya. kan kasihan anak soundnya. Betul ya, terima kasih. Ya, beririsan. Iya kan banyak irisannya. Yang mana sebetulnya ketika di kampus ngejabat sebagai wakil Gue dekan. toyor lu Mita. Mic-nya kesini, mulut tuh kesana. Tukeran doang. Mic-nya udah ngalah kesini. Sabar, Iya. sabar ya. Iya, ya ini emang ujian kesabaran itu. Mic-nya kesini. Iya, jadi saya tuh kesini mic-nya. Oke, Fokus. Beririsan. Iya beririsan, ada banyak pekerjaan di beberapa tahun setelah lulus tuh ngejabat sebagai wakil dekan, bidang kerjasama kan berelasi dengan banyak pihak, terus manajerial, terus juga ngerjain beberapa program pertunjukan waktu itu tari, lukisan gitu. Ya memang gak ada hubungan sama film. Itu satu, jadi kayak rasanya kayaknya ada ingredientnya. Terus kedua, aku akan bekerja dengan temanku yang bukan orang asing, yang aku tahu kita udah sering banget tuker-tukeran cerita. Terus suka film apa. Kadang kita nggak regular update ketemuan sih, tapi kayak kalau ada kesempatannya ngobrol, ngopi cuma buat lo lagi project apa gitu. Dan kebetulan film-film yang Yandi produksi atau yang menarik bagi Yandi tuh film-film yang aku juga suka. Irisannya drama, romance, komedi. Kita sama-sama nggak begitu mengikuti horor, thriller, gore gitu. Kita nggak begitu ada di situ. Lebih ke nggak mampu aja nontonnya. Iya. Takut. Ada. Jadi kita akhirnya aku ngerasa yang pertama irisannya aku punya ingredientnya rasanya. Terus kedua ini temanku aku cukup kenal. Terus tiga kayaknya beberapa cerita yang selalu telurkan atau keluarkan tuh aku suka ide-idenya gitu. Jadi kayak ayo coba yuk, ditambah ya dia sempat mempromosikan tenang Mit, proyeknya kecil kok. Bikin Pelan-pelan. Jadi sebagai penulis ke producing tuh gak kaget lah. Jadi bikin video pertama kita Yura Yunita, tenang. Oke. krunya bertiga doang.
Serius? Iya, Iya. saya Mita, DP-nya kita. Dimas. Dimas. Bener-bener bertiga aja krunya. Gitu. Terus Syutingnya kayak liburan kan, Airbnb. Iya, staycation, Airbnb sama Nirina sama Ringo. Enakan Mit, enakan, tenang. Oke. Selanjutnya series 12 episode. Yang hilang dalam cinta. Oh itu langsung dari video klip ke Yang Hilang Dalam Cinta, Dion Wiyoko dan Sila Sila Dara Dara. juga. Benar, Dan dan Reza Reza Radian. Rahadian. Dari syuting Iya. 3 hari jadi 53 hari. Betul. Mau pertanyaan, kaget gak langsung Mbak Mita atau? Ternyata nggak sekaget itu sih. Ternyata nggak sekaget itu. Karena ya Yani juga sadar waktu itu aku baru jump in. Jadi lumayan Mit apa nih? Ada bingung nggak ada apa gitu? Ada rasa aman karena temanku tuh tahu aku tuh juga masih beradaptasi. Oke, Gitu. seru banget. Sorry, tapi kayak, oke. Tapi boleh balik ke IKJ sedikit? Yuk. Boleh. Kayak sebagai mahasiswa dan dosen kan itu suatu hal yang pasti sangat berbeda gitu. Boleh nggak kayak apa yang berbeda sekarang di masa perkuliahan dulu pas kalian kuliah dan sekarang? Mita nih lebih lama ngajarnya. Maksudnya apa yang berbeda dari? Environmentnya, cara mahasiswanya menangkapnya atau apa yang menurut kalian sangat Ya. berbeda di era kalian dulu pas kalian menjadi mahasiswa dan saat kalian menjadi asdos dan dosen? Mita dulu apa saya dulu? Aku boleh. Karena sebetulnya kalau aku masih aktif ngajar, Yandi lagi vakum gitu. Setelah mengerjakan beberapa judul, Yandi kayak ngerasa keteteran. Kayaknya ada tanggung jawab yang besar banget waktu jadi dosen. Dan Yandi kayaknya aku step back bentar ya gitu. Mau fokus dulu di film, oke. Bedanya sih waktu jadi mahasiswa aku ngerasa dunia IKJ tuh yang pertama beda banget aturannya. Kalau dulu tuh kampus tuh nggak libur, maksudnya bisa dibilang kampus 24 jam. Orang tuh masih bisa menggunakan studio selama 24 jam, bahkan ada yang nginep di situ, ada yang menjadikan sebagai rumah. Sekarang kan nggak bisa ya, gitu. Terus ada bentuk pertukaran budaya karena kan ada 3 fakultas nih, pertunjukan, seni rupa dan film televisi. Gimana pun juga kalau main bareng selalu ada pertukaran itu kan pada akhirnya. Kayaknya sekarang nggak segitunya. Terus belum ada era internet waktu itu. Jadi orang menghabiskan waktu ngapain sih? Bikin patung gitu. Orang ngapain sih? Ngapain Gitu. ya? Iya, Bikin kalau patung. sekarang kayaknya kecenderungannya udah banyak ke digital semua gitu. Kurang lebih menurutku kayaknya karakter pasti berubah dari situ. Di perpus tuh dulu ada mahasiswa kalau nyari reference banyak banget DVD, terus ada TV tabung kayak warnet gitu, masukin pakai headphone nonton sendiri gitu. Iya. Dan kadang-kadang ngantri, aduh dipakai senior lagi nunggu nggak bisa nonton. Kalau sekarang kan semuanya Sekarang di bisa gadget. punya diakses. sendiri. Kayaknya yang paling beda itu internet menciptakan perbedaan yang signifikan Dan kayaknya bukan cuma di IKJ sih, di kayaknya hampir semua di semua. atmosfer perkuliahan. Sebenarnya pedang bermata dua. Jadi dibayangkan zaman dulu orang kalau tiba-tiba dia nonton sendiri karena dengar dari senior atau dosennya filmnya Wong Kar-wai misalnya In the Mood for Love. Kok ada film kayak gini romantis banget. Wah, ya ampun rasanya tuh udah menemukan referensi. Sekarang jangankan cari kayak gitu. Treatmentnya Wes Anderson jadi reels Instagram. Iya. Sepop itu maksudnya kalau dari sisi baiknya adalah berarti kesempatan belajar terbuka lebar banget. Pilihan banyak banget. Nah, pedang bermata duanya apa? Ketika pilihannya banyak banget, effortnya biasa menurun. Oke. Effortnya menurun, konsentrasinya jadi mengecil. Saya pernah sidang film mahasiswa terus treatmentnya shot di lorong apartemen gitu. Terus getar-getar banget. Jadi kayak handheld bukan, on tripod enggak gitu. Dan saya nanya, kenapa bikin treatment kayak gini? Kayaknya lebih enak pakai tripod ya enggak sih? Iya sih mas, gitu. Oh, terus kenapa nggak pakai tripod? Tripodnya ketinggalan. Oke, di rental, di parkiran. Oh, oke ya. Masih bisa dijemput. Masih bisa diambil. Itu tugas akhir. Ya tugas akhir semester. Semester 6 gitu. Dan kita kan nge-treat semua film pendek kita serius gitu. Ya saya nggak marah, nggak nyalain. Cuman saya ngerasa kayak konsentrasi framing tuh nggak kayak dulu. Karena dulu kita nggak bisa nge-framing. HP kita dulu nggak ada kameranya. Jadi idea of framing things itu tuh asing. Jadi kita akan deg-degan. Hari syuting tuh cuma 2 hari film pendek mahasiswa kan. Nyewa kameranya. Kalau alatnya datang pastikan dimanapun kita naruh kamera. Tuh konsen banget. Nah sekarang kalau ada kemudahan semua orang bisa framing gitu. Nah framingnya rasanya
jadi nggak sesungguh-sungguh itu bisa harusnya tripod sih, tapi ketinggalan parkiran, gini aja yuk. Itu. Jadi memang pedang bermata dua. Saya tidak mau menjelek-jelekan generasi yang lebih muda. Menurutku mereka sangat berbakat, sangat berpeluang dengan semua kemudahannya. Kalau bawa value klasik, treatnya dengan sungguh-sungguh, mereka akan membawa karya-karya kita melompat berkali-kali lipat dari generasinya kita. Ya. Tadi menarik banget tahu di idea of framing things, karena itu kayak berlaku bukan hanya even di film sendiri gitu. Cara kita melihat sesuatu kan juga jadinya tidak tidak seindah dulu kali ya. Mungkin gue terlalu meromantisasi, tapi itu satu hal yang sangat menarik gitu di era kita sekarang, di idea of framing text yang kadang kita suka lupakan. Iya, apa ya? Mungkin pilihan katanya khidmat gitu, kayak kan begitu kesempatannya mudah ya, kita ambil aja gambar-gambarnya gitu. Iya. Udah gampang, kalau nggak bisa atau gagal kurang pas, coba lagi aja. Kalau dulu kan pertaruhannya kayak waktu, biaya dan lain sebagainya, tidak semudah itu. Jadi benar-benar sekalipun kita akan melakukannya, kita akan hati-hati dan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar dirasain gitu. Dan contohnya mirip di sepak bola gitu. Kalau pertandingan sepak bola sekarang tuh pertandingan yang sangat derby, misalkan kayak Manchester United lawan Manchester City, kan keras tuh. Kalah MU-nya. Pemain-pemain mudanya tuh habis kalah bisa TikTok-kan, joget-joget. Kalah tuh nggak painful gitu, karena ada sosmed gitu. Menurutku di semua lini ancaman dari internet dan sosmed itu nyata sih buat kita yang lagi mau grow, belajar sesuatu gitu. Karena kita selalu berasa dalam spotlight. Kita kayak ngerjain sesuatu yang harusnya dalam ruang yang gak ada yang tahu dulu, development, tapi rasanya kita udah nunjukin ke seluruh dunia gitu. Itu memberi tekanan yang gak perlu buat yang lagi develop gitu. Sebenarnya kemudahan selalu ketika kita ditawarkan sesuatu yang sangat mudah, sebetulnya harus sangat hati-hati. Karena justru challenge-nya besar sekali. Waktu semua begitu mudah didapatkan, apa ya bayaran terbesarnya? Gitu, integritas, tanggung jawab gitu. Oke. Jadi serius ya? Tadi ada beberapa keyword, salah satu hikmat. Di beberapa interview yang aku lihat tentang cerita film, kayaknya ada kehikmatan dalam pembuatan film yang kalian lakukan. Kita mungkin masuk ke, ini menurut aku selalu menarik. Cerita film itu nama PT-nya PT Tetapi Imajinasi Tidak. Tidak, ya itu. PT Tetapi Imajinasi Tidak. Iya. Itu siapa yang pertama kali mencetuskan? Saya. Bisa dijelasin, karena kan itu perseroan Terbatas. Tetapi Imajinasi Tidak. Lebih ke nyari nama PT aja. Terus saya sebenarnya nggak ngerti dan nggak punya kemampuan berbisnis. Gitu, sehingga waktu mulai tapi harus bikin PT supaya karyanya bisa dilindungi sampai jadi, dari ide sampai jadi gitu, harus punya ekosistemnya sendiri. Oke, sekarang kita mau bikin PT apa sih, baru seriusan baru tanya PT itu apa, perseroan terbatas. Oke, cari nama yang dimulai dengan perseroan terbatas apa. Ya udah lanjutannya gitu. Tetapi imajinasi tidak. Dan itu akhirnya jadi kadang-kadang bercandaan kita kayak jadi value sih. Tapi kan tetapi imajinasi tidak. Namun ya perseroan kan terbatas. Ayam dan telur. Iya, benar. Oke, kayak banyak yang Mbak Mita juga tidak ekspektasikan gak sih dari Mas Yandi? Bener gak sih, aku kayak menebak-nebak aja sih. Kayak contohnya tadi nama itu. Tapi aku juga penasaran sama dinamika kalian bekerja. Awalnya dari mengerjakan banyak tentang brand, bener? Betul. Terus abis dari situ kalian memutuskan untuk membuat series. Dan akhirnya film panjang. Itu ada dinamika sebagai produser dan sutradara yang cukup berbeda gak sih dari brand, series, terus film panjang? Kalau sebetulnya sebelum lanjut, karena saya gelisah sekali. Tiara, rambutmu melewati headphone di sini. Yang di sini. Iya, itu dia. Iya. Dia selalu kebiasaan kalau ngeliat rambut kayak maaf gitu. Kalau di kamera matanya nggak kelihatan. Nanti emosinya nggak ada. Sorry. Ya, Udah? Yes. Okay. Aman. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Saya tahu dia gregetan nih. Iya, semua pemain saya pernah saya gituin. Mau Dion, mau Sheila, mau Ringo semuanya. Rambutnya biar cepet. Harusnya nyari yang botak mah. Iya sih ya. Mas Wendy Cagur. Iya sih, mau percepat syuting sih. Iya benar. Gak ada alasan seorang. Tapi kalau minyak kan dilap-lap terus. Iya.
Ya. Iya. Dinamika bekerja dari awalnya brand, series, dan film panjang. Sesungguhnya kita nggak pernah bedain siapapun yang kita Betul. produksi gitu. Mau itu short film, mau itu video klip, mau itu series, untuk brand, untuk diri sendiri gitu. Atau bahkan kita pernah bikin sesuatu yang tidak muncul di publik juga gitu. Maksudnya semua kita perlakukan ya seperti kita membuat sebuah cerita sebaik-baiknya gitu. Gak ada oh ini untuk brand ya udahlah gitu, brand aja, enggak, sama aja. Itu yang kita sadari dengan Mita dan Dimas. Saya punya sinematografer namanya Dimas, udah dari zaman kuliah, jadi bikin film dari 2007. Kita merasa syuting video klip tenang yang krunya cuma 3 orang, sama syuting habis itu kan back to back yang Hilang Dalam Cinta tuh tadi, krunya berapa? 50 something. Iya, 60-an. 60-an. 12 episode, budgetnya gede banget. Berapa kali lipat tuh, gede banget gitu. Tekanannya sama. Tekanan untuk bisa nggak ya kali ini kita membuat ini sebaik yang kita bisa. Jangan sampai kita menggampangkan produksi ini. Gitu. Ada rasa untuk buat video klip ini tuh budgetnya berapa ya? Sekian. Aduh itu kan duit pribadi Yura ya. Gitu. Ini duit jangan disia-siain. Kita kerja hari ini ada yang bayar gitu. Kalau bisa kita kembalikan kepercayaannya. Jadi tekanannya sama. Dan ternyata sampai ke film ya begitu pun ada yang invest, nambah sih malah penonton kan beli tiket, bayar parkir, beli makan, waktu filmnya 2 jam tapi spending waktu yang keluar untuk nonton filmnya bisa 4 jam 6 jam karena perjalanan segala macam gitu. Jadi menghormati keputusan itu tuh nggak bisa dianggap sepele sih. Itu hal yang serius. Jadi setiap kali kita mau bikin film, web series gitu, dan web series bahkan di banyak hampir semua web series kita perjanjiannya kita mau buat tolong percayakan kreatifnya ke kita kan. Dan syukurnya dipercayain gitu. Video klip yang terakhir kita buat sama salah satu brand, boleh sebutin gak sih? Ya. OCBC. Yang kita usahakan. Kita usaha rumah itu briefnya terserah Mas Yandi. Oke. Jadi pas itu meeting Zoom, silakan Mas Yandi ceritanya apa? Ceritanya tentang apa ya? Saya tuh penasaran rumah kecil saya di Makassar tuh setiap saya lewat saya ngelihat kayak ada sesuatu gitu. Apa ya? Pengen lihat, kangen gitu. Ceritanya apa? Nah itu Mbak, Mas, saya belum tahu ceritanya. Tapi kita cerita tentang rumah masa kecil mau nggak gitu karena kasih value-nya. Tapi ceritanya nggak ada. Oke Mas, deal. Oke. Jalan. Makanya Mauren jadi Makassar, orang Makassar. Iya, syutingnya beneran di Makassar dan di sebelah rumahku. Oh, Beneran gitu. balik Di ruko ke yang masa konturnya kecil. mirip banget. Udah kesana aja beneran gitu. Tapi, nah di balik kepercayaan yang begitu besar, kan dia equal tanggung jawab yang sama besarnya. Nah jadi kalau kerjain sama brand segitu effortnya, ya ke bioskop pun sama sih. Orang keluar duit buat beli dan ada para investor yang udah mau percaya. Belum lihat filmnya tapi mau ngasih duitnya buat filmnya bisa ada. Gitu. Iya, Jadi, bahkan semua masih abstrak. Tapi terlepas dari itu tuh kita juga nggak mau pas produknya udah jadi entah apapun itu ya, film panjang, series, kita tuh ada rasa ngilu, aduh kenapa ya kita nggak perjuangin, aduh kenapa ya kita nggak beresin part yang itu, nggak mau ngelihat itu ada di layar, karena kan produknya kemudian akan menjadi permanen selama-lamanya kan, gitu. Jadi mau memastikan begitu dia rilis, dia lahir, itu adalah versi yang semoga ini adalah versi terbaik yang kita lakukan saat itu, gitu. karena cara pandang seperti itu menurut aku pribadi yang nggak banyak juga, karena ada mungkin yang menganggap oke ini brand aja, ini series aja, dan mungkin menganggap film panjang adalah sesuatu yang lebih prestis. iya gitu. Dan ternyata kalian men-treat ini sama, Semuanya equal, ya. semuanya tanggung jawab. Dan bahkan sudah tiba di titik kalau ada penawaran kerja bareng tuh ya dengan sopan bilang, aku coba cari dulu ya, maksudnya kita diskusi dulu ceritanya, kalau ceritanya tidak aha buat kita kan ada aha, ini oke nih ceritanya. Kayaknya kalau kita nggak merasakan ahanya itu, kayaknya kita nggak akan ambil projectnya. Gerbong depan project itu mesti ceritanya dulu kita suka. Suka dan percaya bahwa oke ini cerita yang harus Bisa nih diceritakan. kita bikin. Oke, tapi menurut aku kan itu biasanya adalah cara pikirnya penulis dan sutradara. Gimana caranya Mbak Mita juga menerjemahkan cara pikir ini dalam kacamata manajerial, dalam kacamata Pertanyaannya bagus. produserial gitu? Bagaimana menerjemahkan jadi sistem biar terlindungi? Yang pertama menurutku yang paling penting adalah aku harus jatuh cinta dulu sama ceritanya. Karena begitu aku udah jatuh cinta, I will fight for it.
Pasti nemu sistem. Pasti akan ku buat sistemnya gitu. Mau kayak beresiko sih, aduh tapi suka banget. Yang pertama suka, dan yang kedua adalah ceritanya butuh itu gitu. Jadi aku akan mengupayakan. Tapi kalau misalnya ternyata di ujung rasanya nggak mungkin, ya udah aku pasti akan bilang ke Yandi, kayak susah. Bagus sih tapi susah. Saya menulis sore punya scene kapal pemecah es di Arktik tuh dengan mental siap dihapus. Dan Nggak dihapus. Setuju, percaya, iya ini butuh Yan. Gimana caranya? Kita cari caranya, hayo. Iya. ya, oke. Sebelum kita bahas sore, Yes. Film pertama Jatuh Cinta seperti di film-film. Aku pas nonton ya, aku boleh cerita. Boleh dong. Mau, terima kasih udah nonton. Mau dengar. Jadi kayak pas aku setelah nonton tuh, aku sama pasangan terus kayak kita ngobrol banyak, terus kayak salah satu film yang pas kita tonton kita tahu ini tidak pretensius, karena kita lagi waktu itu sebelumnya kita membahas soal pretensius lah, aku dan pasangan kayak gimana sih ketika kita menyadari kayak ini agak pretensius deh, tapi pas nonton Jatuh Cinta seperti di film-film ini sesuatu yang sangat tidak kayak all about sutradara atau all about writer atau all about actor, ini about the story gitu. Balik ke Syukurlah, senang. balik lagi ke Jatuh Cinta seperti di film-film. Gimana respon Mbak Mita pas pertama kali tahu ini hitam putih? Apakah itu sesuatu hal yang big deal atau enggak? Maksudnya apakah Mbak Mita seperti produser yang apakah ada di seperti cerita? Pak Yoram? Jangan gitu dong Gus. Sebetulnya mau dia diwarnain atau dia hitam putih, kalau ceritanya rasanya tidak kurang memikat, kayaknya aku tetap khawatir gitu. Tapi karena dia ceritanya waktu baca skripnya memang bagus banget gitu, kayak oke. Pertanyaanku yang terakhir adalah lebih ke pengen tahu reasonnya kenapa ya Yan hitam putih gitu. Sama seperti waktu Yandi bilang, Mit nanti di sore kayaknya Jonathan tuh harus motret sampai Arktik deh gitu kan. Pertanyaanku mau coba kritis gitu. Apakah ini hanya pure estetis aja biar kayak keren nih gitu kan. Oh ternyata setelah di develop memang harus ke Arktik gitu. Karena ada hubungannya sama plot cerita gitu. Nggak bisa kalau kita nggak ke Arktik. So oke, gitu, idenya aku suka. Terus kedua alasannya cukup kuat. Sama kayak hitam putih ini gitu. Pengen tahu dulu, nggak langsung nolak kayak berwarna aja Yuyan gitu, nggak gitu. Tapi pengen tahu dulu alasannya kenapa. Begitu udah aku tahu dan mengerti alasan dibalik itu, ya udah oke. Kayak landasan buat production house-nya tuh mau bercerita, bukan mau, kita tidak anti kemapanan, bukan mau ngejar margin, keuntungan ntar dulu. Kalau itu hadir sebagai reward gitu, filmnya laku, box office, puji Tuhan, syukur gitu. Tapi kalau itu enggak, paling enggak kita bisa mengembalikan kepercayaan investor, kita hidup cukup, tapi boleh bercerita, udah happy banget. Gitu. Nah itu yang membuat Mita kacamatanya enggak langsung, ini mahal, ini berbahaya, enggak dulu. Ini mau bercerita apa dulu. Bahwa kemudian setelah itu hitam putih kan tentu ada resiko kan. Mungkin masyarakat tidak awam, tidak cukup familiar dengan si hitam putih ini. Jadi kayak oke Yan, ini bagus banget ceritanya dan lain sebagainya, tapi secara bisnis tuh cukup beresiko. Jadi kayaknya budgetnya nggak bisa gede. Ya itu terjemahan sistemnya. Okay. Langsung gitu, budgetnya nggak bisa gede. Supaya ya gimana pun juga investor itu adalah orang yang kasih amanah ke kita. Jadi kita harus tanggung jawab. Betul. Gimana caranya tetap rasional antara mau membuat film tapi juga tanggung jawab sama semua kreatifnya. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan investmentnya yuk gitu. Makanya budgetnya kecil. Dan kita jelaskan ke semua, ke kru, ke pemain kayak ini tuh budgetnya kecil karena beresiko hitam putih abis pandemi. Kita udah berapa kali datang investor bilang bikin film horor aja gitu kayak. Iya tapi itu real. Itu Oke, saya masukkan ke skrip. Gitu, jadi iya coba bikin antara kreativitas sama bisnisnya tuh ada di tengah. Sebelum sinopsisnya jadi ke bentuk skenario, Mita udah bilang ya berdasarkan idenya dan treatmentnya, kemungkinan penontonnya yang masuk akal berdasarkan track record penonton Indonesia itu angkanya sekian. Diterjemahkan ke budgetnya, diterjemahkan ke produksi hari syuting, Mita udah bilang kita nggak boleh lebih dari 13 hari syuting. Wow. Dan karena kita juga 13 hari syuting maka jumlah scene-nya Yandi maksimal cuma di sini scene malam, scene siang gitu. langsung ada sistemnya. Kenapa? Karena kita juga mau kru nggak overtime kerjanya. Jadi satu hari paling banyak harus 7 scene. 8 scene kalau scene-nya kecil-kecil. Jadi itu mengandung 2 scene malam, 5 scene siang.
Ya udah kalau 13 hari ya berarti saya cuma bisa buat 65 scene siang, terus sekitar berapa tuh 2 kali 26 scene malam. Udah begitu draftnya siap syuting tuh draft berapa ya? 8 ya? Tuh 71 scene. Ini 71 scene. Tapi itu menyulitkan Mas Yani nggak pas nulis? Nah, tapi nulis dulu, tapi kemudian kan terjadi kayak oke, ini melar nih. Tinggal nggak mau sekaku itu, tetap kita timbang. Jangan-jangan memang harus ceritanya sini harus ditambah sih karena ini memang harus segini gitu. Tapi kalau bisa di merge atau bisa di delete atau apa diomit gitu. Saya tuh senang banget dulu main basket kan. Coachku di SMA tuh selalu bilang, ya ini kalau kita menyerang kita berapa orang digambar di papan gitu. 5 coach. Oke, kalau bertahan berapa orang? Ya 5 juga dong. Enggak, 8 kalau bertahan. 3-nya dari mana? Itu loh garis pinggir lapangan 1, 2, 3 itu 3 pemain tambahan. Jadi kalau kamu giring mereka ke sana, kena limitasi lapangan, bolanya out kan. Milikmu, itu temanmu. Berteman aja sama limitasinya. Oke, ya. Balik lagi tapi boleh ke sana. Gimana caranya Mas Yandi tapi meyakinkan Mbak Mita? Maksudnya kayak sebenarnya kan semua emang karena ceritanya. Ya. Tapi harus ada secara verbal, secara persuasi untuk ayo kita lakukan ini bersama. Pertanyaannya bagus sekali. Kita berdua percaya semakin gede idenya, semakin kita percaya sama idenya, harus makin nol energinya. Gimana? Saya suka banget nih treatment. Misalkan, Mit, ayo kita bikin film tentang gelas ini. Misalnya saya sukanya 10 nih. Kalau ke Mita saya akan bilang, Mit, ada ide sih. Gak tau bagus apa enggak nih gelasnya. Supaya apa? Supaya Mita clear ngelihat ide ini. Tidak gitu. ada tekanan. Kalau Nggak ada Yandi tekanan. bilang, Mit, ada ide nih. gua nggak bisa hidup kalau ini gelas kita nggak bikin, Mit. Wah, Mita kan mau jawabnya, saya mau bikin ini gelas apa mencegah Yandi mengakhiri hidupnya. Nah, Mbak, energinya itu harus senetral mungkin supaya ideku tuh diuji dengan proper, dengan objektif. Sekaligus saya memanfaatkan reaksi Mita untuk mendapatkan objektivitas itu. Karena saya percaya sama Mita. Jadi ego kecintaanku terhadap idenya simpen aja dulu. Gitu. Jadi kalau ada teknik meyakinkan Mita, malah nggak ada. Jadi yang meyakinkan Mita ceritanya harus bisa meyakinkan Mita sendiri. Jadi balik lagi tetap ceritanya. Tetap ceritanya. Itu kenapa nama Satu-satunya cara PH-nya cerita film. Itu satu-satunya. Bahkan kita ditawarin project pun kalau kita nggak nemu ceritanya, kayaknya kita nggak jalan deh. Gitu. Iya, ingat dari awal bikin ini semua kan mau bercerita. Iya, kita nggak mau painful pas sudah jadi kayak, aduh kita nggak begitu. Ini bukan cerita yang ingin ku ceritakan. Iya, nggak mau. Semoga nggak tiba di situ kita. Tapi ada nggak? Amin. Ada nggak? Sejauh ini belum ada sih ya. Belum. Atau kalian lupa gitu? Dihapus dari ingatan. Sejauh ini Lebih tepatnya kita nggak begitu banyak bikin sih, setahun satu. Setahun satu. Jadi kayak lupa enggak sih, kebetulan belum begitu banyak ya. Oke. Setelah Kata Jepona kan, kita ke sana, itu film kedua, betul kan ya? Betul. Waktu itu Mas Yani juga diundang di Maple di Content Wonder untuk saling bertanya dengan Chico Kurniawan. Dulu. Interview itu tuh bagi aku ya, sebagai produser di program itu tuh salah satu One of the best episode ya. ya. Aku juga merasa itu, aku nonton seneng banget. Masa sih? Iya. Pulang dari situ ya saya sama Ciko kayak, Ciko aneh ya tadi kita ngobrol berdua gitu. Iya ya Mas, kita jadi kayak saling membicarakan diri masing-masing. Iya aneh ya, malu gitu. Kemarin tuh saya ngajar di UMN ya. Dan di beberapa tempat ada loh orang yang datangin terus kayak bilang, makasih Mas Yandi udah memberi harapan bahwa syuting tuh bisa baik-baik aja. Banyak banget dan berkaca-kaca gitu kayak, iya sama-sama gitu. Dan aku bahkan menemukan ada orang yang kemudian menonton Satu Kakak Tujuh Ponakan justru setelah nonton itu. Oh. Jadi setelah mereka lihat interviewnya kayak, kayaknya aku mau nonton deh filmnya. Gitu. Saya juga kaget sih. Gimana, tapi kalau Tiars ini gimana? Iya. Pas jadi abis itu interview, terus abis itu preview, itu tuh pas aku nonton, aku cerita ke teman aku pas itu soalnya kita lagi di mobil, ini kayak ini bagus banget cara kalian berdua menceritakan proses syuting yang sangat aman bagi seluruh baik itu tim, baik itu aktor dan segala macam. Itu yang bisa diduplikat sama mungkin PH lain, dan itu tuh personal bagi kalian masing-masing juga tiba-tiba personal gitu buat aku, aneh banget sih rasanya, tapi kayak aku berharap bisa melakukan hal yang sama gitu. Misalnya at least di Maple atau di lingkungan terdekat gitu. Gimana kalian menciptakan suasana produksi yang seperti itu? Walaupun mungkin
kalian tidak mendesain itu dengan hal harus A, B, C, D, dan E. Tapi bagi aku yang pernah mungkin beberapa kali syuting juga, ada rasa intimidating saat di lokasi syuting. Dan pada saat aku mendengar interview itu tuh kayaknya tuh sangat minim. Bener gak sih? Dan gimana cara menciptakan itu? Mita tuh orang yang menciptakan itu. Silakan Mita. Apa ya? Rasanya pengen merasa ketika bikin sesuatu yang sangat kita suka tuh pengen berada di sebuah rumah yang tenang dan nyaman gitu. Ya kunci paling depannya adalah bagaimana bisa respect orang, itu dulu aja, karena kita kerja dengan begitu banyak orang, ratusan orang gitu. Ini orang-orang yang punya background masa lalu, karakter berbeda-beda. Ayo di respect bareng-bareng. Ini tuh manusia gitu yang sama-sama punya kecintaan bikin film. Jadi kita perlakukan setiap orang dengan respect gitu. Keyword itu dulu. Nah turunannya akhirnya ketika akhirnya muncul respect adalah bagaimana mencoba menjaga waktu hidupnya, mereka tetap seimbang, mereka tetap kalau bisa bekerja jangan sering overtime. Orang punya jam istirahat yang cukup. Terus kalau ada masalah dibicarakan tanpa harus marah-marah gitu. Karena saya dan Yandi juga adalah tipe yang kalau dengar marah-marah tuh energi kita langsung kayak aduh jangan marah-marah yuk, jangan marah-marah yang meledak-meledak gitu. Nah, kita pengen treat orang juga begitu. Jadi kalau ada masalah kita ajak ngobrol, ada masalah apa, kita cari solusinya instead of melempar emosinya. Dan nggak apa-apa marah, ngomong aja saya marah, saya tersinggung. Saya tersinggung, saya ngerasa sedih, aduh gue baper deh. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dan perasaannya penting. Iya, dan thank you lo kasih tahu itu karena itu matters buat kita gitu. Oke, cari solusinya bareng-bareng. Jadi kayak itu cara kita mau respect orang, karena ya setidaknya aku berharap aku juga merasa nyaman ketika orang juga respect aku. Kayak dalam artian kayak kalau ada orang yang nggak nyaman karena tindakanku dan dia langsung bilang, aku nggak nyaman nih dengan keputusanmu, itu menurutku berarti dia respect sama aku, ngerasa aman sama aku buat cerita apa aja. Jadi aku ngerasa thank you, karena aku juga mungkin kalau aku nggak nyaman aku akan mencoba untuk bilang sama orangnya. HOD berperan penting sekali, head of department. Kalau dari awal ketemu sebelum kita sepakat, walaupun kita akhirnya sering syuting sama HOD yang itu aja. Dari awal dan setiap kali sebelum mulai kita ngobrol lagi tentang value ini dan impian kita dan mengajak mereka mengadopsi visi ini, karena yang akan menentukan kultur syuting di sepanjang kita syuting itu HOD-nya sebenarnya. Waktu kita syuting di Kroasia sore itu, komentar Spomenka produser Kroasia kita umurnya 65, udah syuting 40 tahun. Ini adalah syuting paling silent yang pernah saya lihat katanya. Kalian semua berbicara lewat HT gitu. Semua sangat nice. Kalau kita datang lihat set semuanya selalu bisa senyum, selalu bilang thank you apa gitu. Karena kita semua sepakat tuh bahwa suasana set itu harusnya refleksi dari suasana scene-nya. Jadi kalau scene-nya ya happy, ya kita berusaha buat dia happy aja. Tapi tidak ada effort berlebihan, kita harus ketawa-tawa. Enggak sih. Maksudku jangan suasana syutingnya, suasana syuting dan suasana scene itu kontradiktif. Kan kita semua berjuang supaya scene-nya berhasil kan. Kasihan pemainnya. Walaupun mereka sangat profesional, bisa tetap punya, tapi kita mau menjaga itu. Toh alasan-alasan kenapa orang-orang masuk ke film, gak ada yang dipaksa. Karena suka. Gak pernah kita ketemu aku dipaksa kerja di film, gak ada gitu. Selalu memilih dengan sadar, suka nonton film, aku suka mau bikin film. Pasti gitu kan. Lalu waktu berjalan kena industri yang gerabak gerubuk, tiba-tiba kenapa ya aku harus bikin film? Capek, pulang overtime, dibayar underpaid, telat pula, ceritanya gak suka. Ini fakta yang keras nih ya, banyak banget kru itu gak mau datang premier. Gak mau, udah pahit aja. Karena ingat dengan prosesnya. Udah gak mau lihat filmnya. Jadi bagi kita kalau kru kita datang ke premier, seneng banget. Dan suka. Dan bangga sama filmnya gitu. Merinding ngomongnya. Iya, penonton pertama sih. Penonton pertama, kita seneng banget karena kita tahu itu tujuan mereka-mereka, beliau-beliau mau sign in ke industri ini gitu. Dan itu juga perasaan kita semua kan. Nah kenapa kita gak pelihara? Kita tuh berharap kalau mereka tiap pulang syuting atau udah wrap, mereka itu bawa fakta bahwa iya udah ditransfer gitu, udah lunas, gak underpaid, gak telat. Tapi juga bawa cerita bahwa prosesnya menyenangkan. Dan bangga, dan semoga bangga sama cerita filmnya. Sama story dari projectnya. Dan berharap
Jadi kita kadang-kadang kalau kita ini mau premier kan, mulai ada Mbak Mita, aku boleh bawa istriku nggak? Ya ampun, boleh bawa suami. Jadi kita tahu mereka hidupnya selalu bikin film, tapi kalau sampai suatu premier mereka mau ajak keluarganya, kehormatan buat kita sih. Dan itu kita bicarakan ke HOD dan gimana kita wujudin ini. Nah itu tadi turunan ke HOD, kenapa jadi silent? Dimas tuh salah satunya. Iya. Dan Dita itu semua pakai HT ngomongnya. DOP dan production design. Semua pakai HT ngobrolnya, terus semua tenang aja, semua kalau ada masalah, yuk kita ngobrol aja gitu. Kayak apa yang terjadi ketika semua energi dan emosi kita arahkan untuk bikin film sebaik-baiknya instead of marah-marah gitu. Kayaknya lebih tenang, tenaga kita, fokus kita lebih maksimal di situ gitu. Capeknya kan 2 kali ya kalau marah. Yang pertama keluarin emosinya, yang kedua cari solusinya. Yang mana bisa jadi habis sebelum ketemu solusinya. Gitu. Jadi kita fokus cari solusinya aja. Oke. Meski aku lebih pengen tahu tentang itunya, gimana caranya menciptakan ruang yang sangat nyaman untuk bekerja. Tapi kita itu mungkin kita takutnya kebanyakan di pembahasan soal itunya. Kita ngomongin sore. Mungkin kita tarik jauh lebih mundur lagi. Gimana pertama kali premis ini muncul, Mas Yandi? 2000 awal kali ya, 2016. Saya lulus bikin film One An kan, drama keluarga. Selama kuliah di IKJ udah sempat bikin 5 film pendek. Film pertama itu drama keluarga, habis itu explore, bikin macam-macam coba. Badminton. Iya, ada badminton, ada di YouTube tulis aja badminton yang di Lawrence, ada film komedi. Terus saya merasa kayaknya saya kuatnya atau pekanya bikin drama keluarga deh, karena kayaknya itu yang works. Akhirnya lulus milih TA-nya drama keluarga. Itu kenapa film pertamanya Keluarga Cemara. Dengan sadar kayaknya saya drama deh, mampunya itu. 2016 dapat tawaran dari teman untuk bikin project apapun di Italia. Tadinya dia bilang bikin film panjang aja. Saya merasa aduh jangan, kalau bikin film panjang seenggak proper itu nggak berani saya. Bikin di YouTube aja. Nah di YouTube waktu itu saya ngerasa kalau saya bikin cerita drama keluarga di YouTube kayaknya nggak works buat penontonnya, karena yang nonton anak muda waktu itu. Bisa aja salah ya analis aku. Kayaknya harus romance deh. Ya udah. Nggak tahu bikin romance, yang saya lakukan nyari teman saya yang konselor pranikah. Terus nanya, kalau orang mau nikah baca buku apa aja ya? Gitu. Buku ini nih baca, ngerti lah konsep penerima, makna segala macam. Karena pengen bikin tentang relasi tapi nggak pengen so tahu. Jadi nyari induknya dulu gitu. Tapi juga nggak mau menceramahi gitu. Pengen ngerti dulu aja. Terus saya merasa saya nggak romantis, saya baca bukunya Mas Seno. Sepotong senja untuk pacarku. Kayaknya dari situ. Terus saya merasa saya kayaknya butuh referensi dari seorang maestro tentang romance. Wah, Mas Seno, ngefans kan. Baca, nggak ngerti loh saya. Nggak ngerti saya cerita itu Mas. Maaf saya tidak sampai kekuatan batin saya untuk kayak apa ini maksudnya, nggak ngerti. Kurir kan? Apa? Ada kurir yang mengantarkan. Iya, kayak wah ini nggak tahu. Saya harus baca lagi. Mungkin sekarang saya kayaknya bisa lebih ngerti. Tapi setelah selesai baca, Aan Mansur, penyair kita dari Makassar itu pernah bilang, sains itu memperkaya pikiran, tapi sastra memperkaya hati. Waktu habis saya baca, perasaan saya itu penuh, walaupun pikiran saya apaan gitu. Tapi penuh sih perasaan gue. Penuh, dan kawin tuh sama idea acceptance baca dari buku tentang pernikahan. Hal pertama yang lahir dari sore itu, tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang dia merah merka bahagia, kadang dia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Kayaknya terjemahan tentang menerima dan bagaimana Mas Seno selalu bercerita. Itu tuh merge. Hal itu yang pertama. Lalu sebagai student film, saya ngobrol sama Dimas tuh di food court. Ingat banget tuh. Apa ya Dim ceritanya? Udah kita ngerumusin aja, di matematikain. Dim, rumus romance kan A ketemu B, suka sama B, berusaha mendapatkan B, hampir gagal mendapatkan B. Dia belajar sesuatu, dia mendapatkan B, tamat. Kita apply ini ke Jazadov, sama nih rumusnya. Romance kan begitu. Gimana kita challenge-nya? Gimana kalau A sudah pasti bisa mendapatkan B ya? Tantangannya apa ya? Karena saya dengar stand up comedian kalau mau special show, itu beat paling lucunya. Kalau dia komika yang mumpuni, dia akan taruh di beat pertama. Padahal godaan buat taruh itu di akhir kan tinggi. Supaya, wah orang ketawa loh nama saya yang ditutup gitu kan. Dia taruh di depan supaya pas dia nulis, ke depannya apa lagi ya? Udah. Apply itu aja terus apa ya? Oke, Dim, ini Dim. Coba lu orang ya, tiba-tiba ada perempuan, gue perempuan dia datang. Halo, saya ini istri kamu dari masa depan.
gitu. Itu awalnya. Terus Dimas gini nih, wah bagus itu Yan. Kayak payoram ya Dimas ya. bagus. Apa lanjutannya? Gak tahu nih baru itu doang. Ayo udah terus kayak oke, bagaimana kita menceritakan ini. Waktu itu belum ada Mita tuh, Mita masih ngajar dan bikin karya seni. Gimana ya ceritanya menceritakan science fiction tanpa special effect kayak Terminator. Gitu, listrik terus muncul gitu. Satu nggak ada budgetnya, dua nggak mampu juga. Ya udah akhirnya bergantung pada kekuatan story dan acting. Jadilah Sore. Terus pengembangannya ngerasa saya kan gara-gara bikin film di kampus ngerasa oke, filmku selalu bisa punya sensitivitasnya kalau temanya sesuatu yang dekat dengan saya karena saya kenal, nangkep ya? Jadi kalau saya ceritain sesuatu yang saya kenal lebih mudah nyeritainnya. Oke, masalah dalam relasi apa ya? Waktu itu lagi pacaran sama istriku sekarang, Joan. Dia fashion designer. Oke. Tapi night person. Kalau kerja jam 1 malam sampai matahari terbit. Dari ngomong baik-baik, nyindir apa, begadang terus. Itu pertengkaran terbesar pacaran kita. Udah, terjemahin itu aja tentang harapanku, ayo perbaiki hidup sehat supaya kita bisa bersama-sama selama mungkin. Jadi deh Sore. Ya. Aku pikir tuh kayak idea yang tiba-tiba muncul gitu loh. Ternyata prosesnya panjang juga dari baca bukunya Mas Seno dan lain-lain, cerita ke datang ke konselor pernikahan. Tapi saya pernah berpikir time travel tuh jangan-jangan lahir gara-gara saya suka Dragon Ball. Gimana? Kamu baca Dragon Ball gak? Enggak. Jadi Dragon Ball itu ada 3 saga kan yang Z. Ada yang saganya Cell Saga. Jadi Goku kan jago tuh. Nah ada Trunks tuh, anaknya Vegeta, datang dari masa depan. Ngasih obat ke Goku dan bilang, kamu minum obat ini kamu akan sakit jantung. Karena beberapa bulan dari sekarang akan muncul musuh jago banget. Kamu gak bisa ngalahin karena udah mati duluan. Kayaknya mungkin ya. Tanpa sadar ya kayaknya dari situ. Semua Dragon Ball. Mungkin ya, mungkin. Tapi ada ekspektasi akan sebesar itu gak pada saat itu? Tidak sama sekali. Bahkan gak ada ekspektasi akan dikolaborasi sama Tropicana Slim. Oh, Jadi itu bikin dulu 8 episode. Investornya yang punya Hype Bazaar di Peak. Kalau kamu cari Bazaar tuh Hype. Ya itu Pak Willy sama Jen. Diinvest dengan resiko tidak kembali modal. Terima kasih Pak Willy. Syuting kita 8 episode. Jebret selesai. Ngedit sendiri tuh saya. Gak punya duit hire editor. Ngedit diajak ketemu sama orang. Mau gak bikin iklan makeup gitu. Coba lihat gitu. Saya ngasih lihat Sore gitu. Ini tetap kurang beauty sih katanya. Oke. Terus dia nonton episode 1. Wah ini saya bisa kenalin ke Tropicana Slim. Soalnya Dion waktu itu BA-nya. Oh bisa pas gitu ya. Dan story-nya tuh provisinya sekali. Ketemu suka banget. Mbak Novi, Mas Kris, Mas Mirsa gitu, Mas Ariel di Tropicana Slim tuh suka. Oke, jangan dirubah lagi, gini aja. Tapi boleh gak 1 episode lagi? Bikin episode 9 supaya ada product placement. Ya. Tapi jangan buat product placementnya senatural mungkin kayak habit dan jangan buat produk kita jadi penyelamat ceritamu ya. Seperti iklan kita jadi bagian dari gaya hidup baik banget. Itu ku jadikan prototipe cara bekerja akhirnya. Kalau kamu tadi tanya gimana kerja sama brand, nah ketika brand datang yang berusaha aku baca adalah visi brandnya. Jadi kalau bikin iklan lewat naratif kan yang dibangun tuh soft selling kan. Nah itu yang terus ku bawa. Jadi bukan memanfaatkan proyek ini supaya aku bisa berkarya atau eksplorasi. Ya itu bonus. Tapi yang paling penting adalah visi brandnya apa, visi perusahaannya apa. Nah aku terjemahkan dari situ. Gak nyangka habis itu rame banget. Ya. Itu kayak apa ya, ada riak. Semua orang harus nonton Sore. Kalau nggak kita nggak trendy gitu. Nggak, kalau ada FOMO waktu itu. Iya. Tapi balik lagi ke kenapa ini harus menjadi sebuah film panjang. Kan biasanya karya ya sudah itu sudah selesai gitu. Kenapa ada intuisi untuk melanjutkan ini menjadi sebuah film panjang lagi? Betul. Saya paling anti dan takut remake atau bikin sequel, spin-off, prequel apapun bentuknya, pindah medium. Kalau cuma untuk kayaknya ini laku deh kalau kita bikin gitu. Paling takut itu karena bukan itu tujuan kita bercerita kan. Karena tadi udah jelasin panjang enak nih jawabnya. Kan bikin Sore karena mencurahkan, mengekspresikan pengalaman bagaimana mau mencoba merubah gaya hidup pasanganku. Yang gaya hidupnya kan ya sehat. Setelah saya menikah, makna mencintai, menerima gitu. Ternyata pernikahan membawa saya ke
mengerti dan mengalami merasakan itu lebih dalam. Jadi lebih holistik perspektifnya. Kayak kalau web series itu bicara tentang ayo merubah gaya hidupnya segala macam demi masa depan segala macam. Pas sudah menikah, value itu tuh teraplikasi di pernikahanku dan saya menemukan sesuatu yang baru. Seperti? Ada di filmnya. Ada di film ya? Dan itulah alasan ini harus jadi film. Karena ini kelanjutan dari pemaknaan itu, bicara soal makna ya. Dan rasanya tidak ada cerita lain yang lebih tepat, lebih efektif untuk menceritakan ini selain Sore itu sendiri. Tentunya sebagai filmmaker kita diuntungkan dengan familiarity IP-nya, tapi yang saya sama Mita selalu lihat adalah yang tadi bilangnya gini, tidak ada istri yang lebih tepat untuk menceritakan bagaimana istri mencintai suaminya tanpa syarat selain Sore, istri dari masa depan. Itu kenapa dia harus jadi film menceritakan pengalaman itu. Ada di filmnya, tapi boleh nggak kayak apa value yang tadi bener-bener kayak tidak mau mencuri kenikmatan menonton nih. Oke, siap. Tiara, ini tuh fakta yang menegangkan sebenarnya. Karena saya dan Mita itu value-nya kalau bikin trailer, itu tuh adalah trailer sama dengan logline. Seclear mungkin. Logline kan kalau kita belajar nulis film adalah Ini kata-kata ya. iya, protagonis ingin mendapatkan sesuatu dengan cara apa, sehingga ini, namun, gini-gini, itu logline, clear. Dan selalu kalau kita Sakatupo, Just Enough, itu ditaruh di situ. Sore, kita kenapa? Karena visi kita adalah penonton harus nangkep ceritanya apa, supaya terpikat terus datang kan. Kita menempuh resiko itu, Tiara. Logline-nya nggak dimasukin ke trailer. Makanya timbul banyak pertanyaan, apa bedanya sama web series? Betul. Karena kita nggak mau ngasih tahu. Kenapa? Kita itu tahu banget ceritanya. Tapi begitu pertama kali nonton hasil editannya kan, film tuh kalau udah syuting, assembly sama editor, kita nggak lihat filmnya. Dikerjain dulu sama editor semaksimal mungkin, namanya preview rough 1. Pertama datang nonton, ada pengalaman nonton yang mengejutkan sekali. Padahal kita tahu ceritanya. Dan setelah kita screen ke beberapa teman terdekat yang nggak tahu ceritanya waktu mereka nonton, di titik dimana hal yang tidak kita bicarakan, nggak nyender teman kita nontonnya. Tegak aja sampai habis filmnya. Hampir beberapa waktu kita screening ke beberapa teman kita, itu tuh mereka duduknya tegak. Di menit yang persis kita tahu sebentar lagi kamu akan duduknya tegak. Bener, duduknya tegak kayak, hah? Gitu. Nah, kita nggak mau mencuri kenikmatan itu. Pengalaman menonton itu. Jadi harus di bioskop mau. lagi. Aduh, harus di bioskop dan Okay. harus di bioskop. Maksudku kita menempuh resiko trailernya nggak setajam itu dan menimbulkan antipati kan. Oh, nggak ada bedanya lah gitu. Nggak ada bedanya, sama aja nih kayaknya gitu. Sejujurnya bingung sih. Dan untungnya kita kerja sama tim marketing kita dan semua juga percaya iya sih. Dan semua merasa iya nonton Sore adalah pengalaman menonton. Itu kenapa kita marketingnya jangan mencuri kenikmatan pengalaman menontonnya. Ini strategi yang berani sekali gitu dan menegangkan. Iya. Oke, saya berusaha mencoba untuk tidak mencuri itu. Tapi apakah itu juga yang akhirnya merubah poster kalian yang awalnya? Betul, Bener nggak? betul. Akhirnya tadinya kan kita mau dekat perasaan romantis, sunset gitu. Waktu udah jadi filmnya, kita lihat lagi posternya, kayak kita harus mencari bentuk poster yang lebih representatif terhadap filmnya. Berubah karena hasilnya gitu. Hal pertama yang Dimas komentarin tuh di pic kita adalah, gimana Dim? Ini sih Kidut, gavernya dia, chief lightingnya, dan semua anak-anak gue harus nonton sih segera. Nah apa Dim? Gue aja nggak nyangka filmnya jadi begini. Gue lihat semua adegannya, ya kan gue di pic-nya. Gue tahu semua, gue baca skripnya, gue lihat readingnya. Pas nonton filmnya, wah mereka harus lihat sih Yan, harus lihat sih gitu, nggak nyangka. Menurut kalian apa yang menjadi sesuatu yang jadinya berbeda, jadinya lebih kayak spektakuler? Yang mungkin bisa kita bocorkan sedikit, acting Sheila sama Dion bagus banget. Iya. Bagus banget. Tapi bukan karena saya sutradaranya dan lagi promo ya, beneran bagus banget. Iya, betul. Kita sampai punya SOP ini. Kalau kita lagi preview sound atau grading kan itu teknikal banget kan Tiara. Kita bilang Mita jangan lihat mata mereka. Maksudnya jangan ikutin matanya waktu lagi bercerita. Hanyut gitu. Dalam cerita jadi kompromis teknisnya. Jangan lihat matanya. Betul. Kan nggak tahu sih, saya merasa Sheila sama Dion berakting jujur sekali sih. Tapi kan
kalian sudah sering banget ya sama Dion Wiyoko dan Sheila Dara. Nah, gimana caranya kalian membedakan karakter ini harus karakter Jonathan dan Sore, sedangkan kalian punya mereka di banyak karakter-karakter lain? Yandi silakan. Ini Yandi nih. Itu kita tuh lupa kan bahwa Ringo dan Nirina itu abah emak setelah Just Sedaf. Dan mungkin di film berikutnya kita udah lupa dia Bagus Rahmat yang penulis yang lucu sama Pak Yoram setelah dia mengangkat kerahnya jadi Mas Eka kan. Menurutku pemain-pemain kita rasanya semua aktor-aktor Indonesia kita tuh sebenarnya punya kekuatan kejujuran itu sih, Tiara. Cuma tidak bisa dipungkiri memang persepsi kita sebagai penonton atau media kadang-kadang kan kita ngelihatnya komparasi gitu. Tapi mereka punya kesungguhan dan ketulusan itu. Nah, itu modal yang sangat menggaransi mereka bisa jadi setiap karakter yang dibutuhkan ceritanya. Ya. Buat Mbak Mita, gimana caranya menerjemahkan idea yang Mas Yandi punya yang mungkin udah holistik tadi ke tiga negara? Iya, 3 negara. Kroasia, Finlandia, sama Indonesia. Itu kan tempat yang sangat berbeda, jauh, jarak dan segala macam, tim, kru, hitung-hitungan dan segala macam. Gimana caranya Mbak Mita menerjemahkan semua itu menjadi akhirnya Sore yang akan kita tonton 10 Juli? Sebenarnya paling awal tuh memutuskan, kan web seriesnya di Itali kan. Kita memutuskan apakah ruang bermain kita masih tetap akan menjaga konsistensi di situ. Pernah nggak coba ke negara lain? Pernah, kita coba bayangin kalau di Korea jadi kayak apa ya gitu. Tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Kita harus tetap memutuskan konsisten dan komitmen dengan web seriesnya gitu. Akhirnya kita putusin kita ke Eropa. Di mana ya tempatnya? Coba-coba cari. Ada Jay Lee, namanya local fixer, waktu pernah kerja bareng di web series Janji Tropicana Slim waktu itu. Kerja bareng di Korea tuh suka integritas karakternya. Yang merekomendasikan coba deh ngobrol sama Jay. Jay bilang, kenapa nggak mau syuting di Kroasia aja? Gitu. Jay banyak sekali mensuggest kita tempat-tempat. Tapi kita juga belum benar-benar pasti nih di situ. Jadi kita datang dulu, kita dapat satu. Tapi ceritanya sudah jadi atau? Ceritanya sudah ada, belum sampai di final draft, tapi udah ada cukup berkembang jauh dari awal 2021 ya. Terus udah datang ke Kroasia, kita lihat tempatnya, belum kita putusin. Kita ketemu satu kota kecil banget namanya Grozny, cuma 60 orang penduduknya di kota itu, yang mana dari 4 season musim itu 2 seasonnya mereka libur. Jadi winter dan spring mereka libur, bukanya summer sama fall. Hotel juga tutup apa gitu, karena manusia di dalamnya hanya 60 orang. Terus kita lihat tempat itu, terus secara plot Jonathan adalah orang yang mengisolasi dirinya, hidup jauh, melupakan mencoba dia punya pahit dengan masa lalunya, melupakan jauh rumahnya di Indonesia. Remote, ini tempat antah berantah, kok rasanya cukup representatif terhadap dunia Jonathan juga ya gitu. Terus teksturnya, moodnya rasanya mirip sama Itali di web seriesnya. Ada kita putusin di situ karena memang ruang berceritanya ada tekstur di sana gitu. Aku lumayan kayak oke. Dan kota di mana kita syuting Grozny itu jajahannya Itali sampai tahun 65 ya. Iya, betul. Jadi culture-nya memang masih rasanya, bahkan kayak bangunannya juga masih kita rasain mirip gitu. Udah, terus ada Arctic. Tentu saja saya bilang nego ke Yandi, nggak bisa ke Arctic sih. Gimana nih bawa kru apa segala macam, medannya sulit, biaya lebih besar. Coba cari yang masih cukup representatif, yuk ketemulah Finlandia, kapal pemecah es, deket dari situ gitu. Jadi coba tetap kejar idenya semaksimal yang kita bisa gitu. Kroasia juga somehow lebih secara produksi mungkin tidak semahal Itali gitu. Lebih sering dipakai syuting Hollywood Kroasia itu, co-production. Iya. Gitu. Jadi mencoba menerjemahkan ide yang besar tadi ke dalam bentuk yang lebih konkret, tapi rasanya masih rasional buat kita kejar. Muncullah Kroasia, muncullah Finlandia, dan muncullah Jakarta. Gitu. Satu lagi berarti di Jakarta. Ya. Ada Jakarta. Dari tadi kita ngomongin tempat untuk tim dan hitung-hitungan rasionya, ini kayak itu tuh menurut aku ya, walaupun mungkin gimana ya, produser pasti agak sulit ya menceritakan detail dan gimana caranya membangun environment itu ya. Cuman ada nggak satu hal yang Mbak Mita pelajari
atau oh ternyata gue mendapatkan ini ya di sore, maksudnya gue merancang ini ya di sore, akhirnya jadi seperti film yang sekarang? Sebetulnya ada banyak jet lagnya. Jet lag dalam artian kan tetap aja lebih nyaman produksi di rumah sendiri dong. Di Jakarta kenal medannya, kenal bahasanya, udaranya, bahkan gitu peraturan-peraturannya kita tahu betul. Orang-orangnya Waktu kan. ke Eropa semua tuh ada aturannya, bahkan jam kerja, working permit dan lain-lain gitu. Coba beradaptasi dengan itu. Akhirnya mungkin muncul bagaimana ya membuat syuting tuh lebih efektif dan efisien sebetulnya di Eropa. Challenge sekali gitu. Krunya sedikit cuma 30-an orang. Kita nggak bisa bawa banyak sekali orang. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan double-double lah gitu jatuhnya gitu. Tapi karena kita ini bukan produksi pertama dengan para HOD, kita udah cukup dekat dan punya trust yang lebih tinggi. Rasanya jadi lebih mudah untuk membicarakannya. Bahwa ya medannya jauh, sulit. Remote mau ke supermarket aja 15 menit naik mobil gitu. Dan mereka juga bukan orang asing, mereka juga mungkin semoga ya juga nyaman dengan cerita film, punya trustnya. Jadi itu kayaknya spirit semangat itu yang bikin rasanya possible buat kita syuting 30-an orang ke Eropa. Dan environment Sakatupo itu juga dibawa di sore. Terjadi sih ke hangat orang-orang ngobrol, pemain dengan kru juga nyatu-nyatu aja dan saling bantu lintas departemen. Kru yang dari Finland dan Kroasia juga sama berinteraksi. Sama. Mereka awalnya ini cerita sedikit. Mereka tuh traumatik. Jadi mereka pernah syuting entah dari negara mana yang Asia juga itu katanya snob banget. Jadi pertama ketemu kita mereka tuh udah Langsung pasang gesture. Galak banget sama kita. Kita ya orang Eropa kali ya Met ya, iya jalannya. Tapi jalan day one shooting, day two shooting gitu. Dari reading sih sebenarnya. Mereka mulai kayak kalian kok nice sekali. Tiap kita ke set kalian masih bisa senyum gitu. Kalian tidak menyembunyikan, enggak emang happy-happy aja gitu. Lama-lama bahkan kadang-kadang kalau kita mengalami kesulitan dengan warga lokal yang merasa terganggu, padahal udah izin ya dengan baik. Dia yang marah gitu, merasa kayak kenapa kalian nggak bisa bantu ini a nice young filmmaker from Southeast Asia. They are so nice, why do you act like that gitu. They are so cute. They are so cute. Kita dibilang cute. Dan kita tuh, dan pas kita dengar ceritanya, iya kasihan sih. Karena produksi sebelumnya, crew call tuh jam 10, PH dari negara yang lain tuh bisa mulai tuh jam 1, jam 2 gitu. Udah telat, terus mengakibatkan banyak kerugian. Nah kita sangat disiplin. Crew call jam 8, setengah 8 tuh anak-anak udah jalan kaki ke set. Padahal ada mobil, lebih ke ya kesana aja dulu yuk, udah makan sambil jalan 15 menit jalan kaki kan nikmatin. Kaget-kaget ya, kalian se-ready itu ya gitu. Iya, dan kalau di Sakatupo tuh mungkin karena kita sangat berhati-hati, kita bekerja dengan begitu banyak bayi dari setiap umur. Sore kan juga bicara soal bagaimana hidup sehat. Banyak sekali rokok, alkohol dan sebagainya. Dion tuh adalah aktor yang sangat sehat ngejaga badannya. Akhirnya kita putusin, oke, kalaupun ada banyak adegan rokok, itu bukan rokok. Itu rokok props, jadi tidak mengganggu kesehatannya Tidak Dion. mengandung tar dan nikotin. Tidak ada tar, tidak ada nikotin, alkohol pun juga begitu, tidak ada 0% alkoholnya. Iya, mokap gitu. semua. Semuanya mokap. Gitu. Mahal, rokok mokap mahal. Lebih mahal dari. Iya, pesannya langsung dari Inggris. Hanya ada di situ. Hanya ada di Inggris memang rokok props khusus untuk syuting gitu. Dan pas Dion coba kayak oh iya nggak ada rasa Bawa kertas apa-apa. aja. Iya tidak menghasilkan kemudian jadi adiktif. Kan kita kan nggak mau itu ya, maksudnya. Habis syuting, wah rokok asik juga nih. Enak nih ngerokok padahal karakternya kan justru malah diceritakan berubah jadi lebih baik gitu. Oke, ada magic lain tadi diceritain sedikit juga tentang poster itu. Yang awalnya kalian udah foto-foto terus oke ini harus take ulang. Itu sebel gak Mbak Mita? Saya tuh selalu sebel tuh kalau godaan idenya bagus banget. Gitu. Jadi kayak bagus lagi. Ayo deh. Tapi kan godaannya cuman Google search doang. Tapi kan make sense dengan filmnya gitu. Pas lihat kayak aduh filmnya. Terus pas lihat idenya cocok nih. Dan sampai posternya jadi tidak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada penyesalan sama sekali. Bangga gitu. banget malah ya. Malah saya tuh paling takut kalau misalnya saya nggak tempuh resiko itu ya. Terus berakhir dengan saya lihat posternya tuh saya gini, aduh harusnya nyoba sih. Gitu. Mendingan nyoba sih. Kalaupun misalnya dicoba ternyata enggak lagian. Ya udah yang penting udah nyoba. Nggak apa-apa yang penting udah nyoba. Yang akan dipilih
Iya, kita cari versi terbaiknya. Iya, kalaupun setelah nyoba terus kayaknya tetap yang lama aja deh. Iya. Gak apa-apa, waktu kita mau coba keputusannya bareng-bareng. Enggak demi lo deh, enggak gitu. Bareng-bareng demi filmnya. Soalnya kan kebiasaannya apa kata gue, ada muncul-muncul. Hal ini sebenarnya kita belajar dari editor kita. Hah. Namanya Hendra Adi. Oke. Editor kita hampir semua film kita. Ya, semua sih. Dia tuh, Hendra tuh kalau ngedit tuh tiba-tiba kita bisa ngerasa, Hendra, gimana kalau katanya kita rubah jadi begini. Menarik sih ya. Atau kayaknya kurang, tapi kita dia coba dengan hati yang sungguh-sungguh. Padahal dia edit itu kan udah pakai perasaan kan, sama dia disimpan, bisa bikin draft baru, diedit, saya nonton, kadang nih gini, iya sih Yan, iya sih Mit, oke sih, ini aja yuk, dia jadi suka bener nih. Kadang bisa gini, kayaknya kalau menurut gue sih Yan, kayaknya enakan tadi sih, kita lihat lagi, iya sih Indra, lu bener, oke, yuk. Loh, gak ada tuh kan, ngapain tarik kita 3 jam mondar-mandir nulis. Hendra akan merasa 3 jam tadi tetap berguna untuk membuktikan bahwa pilihanku dari awal udah bener. Kita sampai akhir, kita nggak, waktu lihat itu di gambar, di film, kita nggak ragu, udah pernah diuji gitu. Hendra tuh punya mentality itu. Nah, Ovel itu juga punya hal kayak gitu. Kayaknya hampir semua HOD kita Akhirnya punya spirit hampir HOD itu semua kayak gitu. Bisa yang Dita, Dimas, semua makeup, wardrobe, bisa yang aktor, coba yang ini yuk. Coba yuk. Ayo. Coba aja. Karena kayak spiritnya tuh ini bukan tentang aku, ini bukan tentang kamu, ini tentang filmnya. Tentang film. Ayo kita coba yuk, pas dicoba cocok, cocok ya udah yuk. Tapi kalau nggak cocok ya udah oke. Yang penting ruang produksinya aman kan, maksudnya masih ada waktu kan. Gitu. Dana, waktu masih Kalau aman. bahkan kalaupun nggak ada waktu bisa gini nih, Mit, gue tuh pengen coba ini nih, iya sih, tapi waktunya nggak ada. Ngalah kali ya, schedule yang lainnya di adjust demi coba ini, worth it, mau coba nggak? Ayo, jadi keputusannya bareng. Dan itu bisa di lokasi syuting. Bisa. Oke. Kita balik ke cerita. Kalau misalnya kalian didatangi oleh pasangan kalian di masa depan, apakah kalian akan percaya? Istriku nanya saya kayak gitu. Terus saya bilang, tergantung kamu jawab apa, kamu bilang apa. Terus dia bilang gini, aku Johan, istrimu dari masa depan. Oke, percaya. Kok udah percaya sih, kata dia gitu. Oh, kamu jadi marah? Iya, saya percaya, kamu istri saya. Responmu marah? Iya, kamu istri saya. Kamu gak perlu pakai argumen-argumen lain aja. Kamu istri saya dari masa depan? Iya, coba buktikan kamu istri saya dari masa depan. Iya, aku kan bilang aku istrimu dari masa depan. Oh, cuma mengulang kata dengan nada lebih tinggi. Iya, kamu istri saya. Hai istriku, aku percaya. Ketawa Johan selamat. Nggak gangguin Johan. Kalau serius aja? Apa? Kalau serius aja, misal one day kalian mengalami siklus yang sama seperti Jonathan, apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti Jonathan? Akan sama bingungnya sih. Kalau seorang perempuan asing itu mengaku dan bisa membuktikan seakurat itu terus-menerus. Dari yang awal saya tidak mungkin, tapi ini menyeramkan. Kok terus-terusan gitu sih. Dan kalau kok minta, tepat gitu. Dan kok tepat gitu. Kalau aku mungkin Soalnya kita kan perempuan ya. Itu tuh menurut aku ketika itu dibalik tuh pasti akan sesuatu pertanyaan yang lain lagi. Nah, Mita gimana kalau tadi waktu dilempar pertanyaan itu pikiranku cuma gini. Kayaknya semua tergantung kapan dan momennya apa dia muncul. Gitu. Kayaknya tergantung bagaimana situasiku saat itu. kalau bangun pagi di Kroasia? Bentar ya saya syuting dulu. Oke. Gitu kayaknya tergantung situasi deh. Tiara gimana? Responku bisa beda-beda. Enggak, Kamu sulit percaya? sulit percaya. Karena balik lagi ya ke soal gender ya. Apalagi ada laki-laki di situ Di sampingmu. sebuah Takut. iya, pasti ada ketakutan. Nah makanya aku bilang tadi tergantung situasiku. Kalau situasinya malam apa gelap kalau lagi sendirian, saya suami kamu di masa depan kabur saya kayak siapa kamu? Enggak, Mbak minta tendang. Nah, Oh callback. Callback. jadi waktu itu pria itu ngaku suami dari masa depan nih. Oke, ya karena premis itu muncul, premis itu sangat menarik dan ngebawa ke kalian yang sekarang. Terima kasih untuk premis itu. Dan setiap menonton film-film cerita film sih, aku tuh selalu bertanya gitu, kenapa harus ada fantasi di dalamnya? Maksudnya kayak itu tuh kayak satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jatuh cinta seperti di film-film. Mungkin satu kakak 7 ponakan. Sore.
Di seri-seri yang Mengakhiri lain. cinta dalam 3 episode, Mengakhiri janji cinta, yang hilang iya. dalam cinta. Iya. Kenapa harus ada itu terus sih? Apakah itu jadi kayak oke, kalau cerita film, membuat film harus ada fantasinya atau gimana? Abis ini dokumenter berarti kita. Kenapa ya? Kayaknya terjadi gitu aja sih, nggak ada dengan sengaja kayak mari kita membranding diri kita gitu kan. Kalau dengan sengaja kan lo terus satu kakak Iya. ya nggak ada gitu. Nggak ada sih niat buat kayaknya tuntunannya nemu ke situ, dan tidak ada juga niat kayak berikutnya fantasi apa lagi yang kita main, enggak sih. Selalu dimulai dari kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan penemuan aib diri sendiri sih. Kayak aduh bodohnya saya ya, harusnya gini, aduh pengen ceritain ini gitu. Karena belajar sesuatu dalam hidup, pengen mengekspresikannya. Bahwa kemudian plot device yang paling efektif untuk perenungan itu dibagikan dalam bentuk cerita ternyata mengandung genre fantasi, ayo. Pun enggak apa-apa. Apa kayak kira-kira tools yang paling memikat hati kita untuk bercerita tuh dengan apa? Kalaupun one day dia jadi action, komedi, hayu. Betul. Yang penting ceritanya. Kita masuk dulu ke pertanyaan warganet dari @KSOOmen. Ini mungkin juga lanjut nih dari tadi Mas Yandi cerita, gimana kita tahu sebuah cerita memang pantas atau layak difilmkan? Wah, Susah ya. Yang pertama, setiap kali kita membicarakannya tuh apinya makin besar sih. Maksudnya setidaknya makin kayak iya nih. Gini, kita punya nggak tahu ya, maksudnya kalau aku sama Yandi ngobrol tuh, apalagi ketika kita bicarain ide cerita ya, rasanya di depan mata nggak nih? Gitu. Kita nggak bisa bicarain secara apa ya? kayak tapi ini kan dipertanyakan gimana yakin film itu layak diproduksi di kita kan? Iya. Kayak lihat rumah sih, nyari rumah. You know it when you see it. Kayak denger Iya. ini nih. Susah banget jelasin. Kamu bisa ngerasain gitu kan, kayak ini sih, this is it. Gitu. Tapi apakah layak atau enggak, ya balik lagi, Jatuh Cinta seperti di film-film kan juga bukan film yang komersil bisa ditonton dengan mudah oleh banyak jutaan orang gitu. Jadi tetap layak nggak, layak kok gitu. Kita perlakukan aja dengan layak gitu, dicari jalannya gitu. Selama koridor depannya adalah setiap kali kita menceritakan ide ini, mengembangkannya, rasa sukanya, rasa jatuh cintanya makin gede di situ. Investasi hati kita makin besar. Kalau makin kecil atau bahkan kayak kok lama-lama kita makin bingung ya ini cerita mau kemana. Itu yang memadamkan kita untuk tidak melanjutkan ceritanya. Pertanyaan selanjutnya, gimana apinya terus ada? Itu kan sesuatu yang harus dipupuk ya. Maksudnya kan misalnya nih, aku berusaha membayangkan gitu. Ada sebuah cerita, oke, kita bikin ini. Tapi cerita itu kalian punya rutinitas yang lain yang mungkin juga bisa mempengaruhi cerita itu. Maksudnya kayak gimana caranya api ini terus ada gitu loh. Aku masih belum kebayang. Ini inciting incident I think. Ya, inciting incident. Kita sering banget bikin cerita dari inciting incident, kejadian tak terduga yang mengubahkan jalannya Karakter. cerita. Biasanya itu memikat sekali. Kadang-kadang kalau nyetir, itu pertanyaan bagus banget sih Tiara. Kadang-kadang kalau saya pribadi lagi nyetir, lagi shower, lagi main sama anak, adegannya pop up tuh kayak terus hati tuh kayak flourish, kayak kamu kangen sama orang yang kamu suka. Wah bagus banget ya, aduh menarik banget. Terus ketemu Mita kan kantor, Mit, gue kepikiran idenya gini. Sama Mita sekarang bersambut, wah ini nih terus ditambahin, terus gini ini. Itu yang Mita tadi bilang, idenya tuh bertumbuh. Jadi bukan kita sengaja mupukin, tapi malah dia yang Mengisi dia. mengapiin kita kebalik. Ceritanya yang kayak merongrong kayak ayo bikin aku. Rasanya gitu, bukan kita yang semangat-semangatin diri. Ayo selesaikan aku gitu ya. Iya kayak yang hilang dalam cinta. Itu tuh dimulai waktu itu kan bagaimana si karakter Dara ini kemudian hilang, gak kelihatan. Terus yang lihat cuma teman masa kecilnya. Apa yang terjadi sama Endingnya dia? belum nemu, kita aja merasa lanjutannya apa ya? Iya nggak tahu. Gitu. Tapi semangat gitu. Lanjutannya apa bukan bingung, tapi iya kemana ya ceritanya akan Dan bergerak. kalau tadi lihat obrolan sebelumnya pas ngobrol sama Dimas ngebahas cerita sore kan salaman gitu, Dim, saya istri kamu dari masa depan. Itu kan bentuk inciting incident ya, kayak ada orang datang memperkenalkan diri sebagai istri dari masa depan. Gimana? Lanjutannya apa ya? Lanjutannya apa? Jadi coba mulainya dari sesuatu yang memikat itu, kayaknya inciting incident mungkin ya. Iya, kita merasa pada akhirnya ketika mau coba develop, kita mulai pintunya dari bersenang-senang sih.
Bikin ceritanya bersenang-senang aja. Wah seru Apakah gitu. suka gitu. Oke. Selanjutnya dari Loki_varian. Ini juga aku penasaran soalnya. Karakter Maureen sama Sore itu terlalu perfect. Kayak ini dari kacamata seorang laki-laki. Emang POV Kak Yandi tentang wanita idaman itu seperti apa? Wah. Hai Joan. Langsung gitu. Benar. Tapi Ya. setuju nggak kalau misalnya Sore dan Maureen terlalu perfect atau enggak? No. Mereka punya false belief sih menurutku. Iya. Maureen misalkan. Tapi tentu saja film kalau udah ditonton kan jadi milik penonton ya. Benar. Jadi kalau Iya, penonton betul. bilang dia sempurna banget, saya nggak mau bantah gitu. iya. Gak mau Tapi klarifikasi. nggak pengen gitu. Tapi dari sudut kita pas bikin gitu, berdasarkan pengalaman, flows-nya Moko aja kan ada loh orang-orang yang mikir mengungkapkan darkest thought-nya aja udah merasa bersalah dan kemudian mendorong dia tiba pada keputusan-keputusan yang tidak baik buat diri dia, itu juga flows menurut kita. Iya. Yang kalau dia ke psikolog akan bilang, ayo kamu mikirin diri kamu juga sendiri dong. Menurut kita itu flows juga. Iya, Dan Maureen juga menganut itu sebenarnya. Waktu dia bilang, waktu kita mulai LDR dan segala macam, Maureen juga punya jalur itu. Kalau pertanyaannya menggiring, gimana sih kamu melihat wanita yang kok di filmnya sempurna terus? Gak apa-apa kalau takdirannya begitu. Pengalaman hidup tuh saya merasa kita bisa, yang dibilang Hana di Just a Dove, kita juga bisa belajar dari kejadian-kejadian baik. Berkonflik itu tidak mesti negatif, bisa menyakitkan tapi bisa tetap hopeful gitu. Nah, Sore dan Maureen menurutku adalah gambaran gimana sebagai pasangan atau individu kita bisa kok punya a good struggle, a good conflict. Good fight. That's a good fight. Saya dan Mita pun berantem gitu. Tapi kita berdua consider sebagai it's a good fight gitu. Karena setelah itu kita membereskannya dan ya consider saya belajar sesuatu dari Mita gitu. Dari karakter dan saya merasa tumbuh jadi orang yang lebih baik karena berantem sama Mita. Dan jadi asas memilih, ini sebagai contoh ya, asas memilih partner yang mungkin bikin filmnya seumur hidup sama Mita gitu. Bukan karena kalau sama Mita gak ada konfliknya, bukan. Tapi kayak kalau berkonfliknya sama Mita, saya mau deh. Ya. Ya mungkin itu gambaran tentang tidak hanya perempuan sih, tapi bagaimana relasi. Semoga menjawab ya. Mungkin Maureen dan Sore adalah sosok yang ketika Mas Yandi membayangkan ketika ada konflik itu sesuatu yang memang untuk tujuan yang baik. Maksudnya penggambaran itu akhirnya yang dirasakan oleh penonton. Mungkin ya, mungkin sangat mungkin. Walaupun sebetulnya pada saat menulis tidak ada kesempurnaan di situ kan. Dan tidak ada tendensi sadar kayak akan ku buat enggak. Iya mengalir aja. Akhirnya tercipta Maureen dan Sore. Ya. Sebenarnya ada banyak yang bertanya dan memuji. Salah satunya adalah pemilihan nama Sore itu sendiri. Iya sih kayak Sore, itu tuh kayak apa ya? Kayak ada Sore tuh kayak ini nih penggambarannya gitu. Kayak ada punya kayak kenapa akhirnya milih Sore atau itu sudah sering diceritakan? Belum pernah diceritakan dan sejujurnya kalau berusaha ingat gak ingat kenapa namain dia Sore ya. Iya karena pernah ada pertanyaan ya, terus kadang-kadang dijawabnya pakai jokes ya, soalnya kalau bapak dari masa depan tuh sorry. Saya kayak Ya kan setelah nikah saya sering minta maaf. Salah saya, maaf. Jadi kalau time travelnya suami itu kayak muncul aku sorry suamimu dari masa depan. Ngapain kamu datang maaf pulang. Iya sorry. Datang time travel minta maaf pulang. Suami. Ceritain. Oke, jadi sebenarnya kayak tidak teringat. Gak ingat dari mana generate nama Sore. Atau karena mungkin senja karena itu. awal kata senja itu Mungkin kali ya. Mungkin, sangat mungkin. Penerimaan senja namanya jadi sore mungkin ya. Mungkin. Kita menebak-nebak ya. Mungkin. Oke, selanjutnya. Ngomongin soundtrack. Di web series itu sangat lekat dengan Aditya Sofyan, Gaze. Dan pertanyaan dari Laili Askina ini, total ada berapa lagu yang jadi soundtrack film Sore? Mungkin bisa dibocorin? 5. Udah bocor sih sebenarnya. Udah di post. Bara Suara, ada Terbuang Dalam Waktu, ada Pancarona. Itu memang ada rasa baru dari soundtrack yang dibawain Pancarona dan Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Kita punya rasa nostalgia dari Aditya Sofyan.
ada Gaze, ada Forget Jakarta, tapi beda versi sih. Kalau yang Forget Jakarta tuh akustik live. Terus ada satu lagi Silon Seven. Oh iya. Hingga Ujung Waktu. Kalau itu sorry, gue kurang mengingat. Itu lagu baru atau? Lagu lama sebetulnya, lagu lama. Oke, berarti ada 5 lagu yang kayaknya Betul. akan menghidupi Betul. film ini. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Mita, Mas Yandi. Seperti apa? Mungkin ini ada follow up lagi karena aku nggak mau selesai sebenarnya. Kita bikin 3 episode aja. Boleh loh. Seperti apa? Mungkin sebenarnya udah ada di Sakatupo dan di Sore. Tapi kalau misalnya diceritakan gitu ya, seperti apa sih produksi yang kan tidak pernah ada yang benar-benar ideal ya dari sebuah produksi film ya. Tapi seperti apa produksi ideal yang mungkin suatu hari nanti akan juga diadaptasi mungkin dengan PH yang lain, atau kita punya akhirnya industri film yang sehat. Kalau saya pribadi, saya consider diri saya junior sih di industri ini gitu. Iya. Jadi perasaan yang timbul ketika dengar Tiara ngomong tadi itu sungkan banget bahwa apa yang kita kerjakan di adopsi produksi lain kayak sebenarnya nggak ada kepikiran ayo bikin ini supaya industri film, pengen sih lebih baik tapi merasa aduh aku anak baru gitu. Atau ya at jadi least buat yang baru. ya enggak, maksudku akhirnya kan kemudian mau bilang bahwa dari awal kita bikin tuh bahkan nggak berani membayangkan ini jadi contoh, nggak sejauh itu mikirnya, nggak berani, sungkan. Lebih ke mau nge-treat produksinya seperti bagaimana kita di-treat, mau memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita mau diperlakukan, udah sesimpel itu aja. Dan sulit dipercaya mungkin ya, tapi kita beneran sayang sama krunya aja, as a person, sebagai teman gitu. Jadi karena di sela syuting kan kita ngobrol, tahu kehidupannya, tahu struggle hidupnya sebagai teman gitu. Nah waktu kerja ya bagaimana memperlakukan teman gitu. Ini bisa jadi gambaran mungkin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya gitu. Saya bilang kita sepakatin dulu ya apa itu harga teman. Harga teman kan biasanya malah lower kan. Saya bilang ini resiko ya karena saya punya PH. Harga teman tuh highest harusnya. Karena kita teman dan kamu harus dibayar paling mahal kalau kerja sama saya. Kamu merasa layak dibayar berapa? Saya dan Mita akan berusaha lebih dari yang kamu merasa bisa. Karena kita teman. Kayak gitu sih. Karena kita mau punya teman kayak gitu. Kita mau jadi teman seperti itu. Scope melihatnya kecil banget aja sebenarnya. Sayang sama orang-orangnya terus ayo kita bikin film bareng. Gak kepikiran sampai. Iya, dan kadang relasinya lebih penting gitu. Film tuh bisa jadi dalam setahun 2 tahun jadi satu gitu. Ya tapi kan kita bertumbuh ya, makin lama makin tua gitu. Yeah. Kayaknya yang kubayangkan di masa depan nanti tuh teman-teman HOD yang bekerja bikin film bareng mencerita film itu tuh kan melewati banyak fase, baru nikah jadi bapak anak 1, terus ada yang anak 2, ada yang mau KPR nih. Kita tuh melewati fase-fase itu dan kita semua tuh manusia gitu. Aku juga sama seperti mereka, kayaknya mau ngebangun relasi ikatan itu lebih baik sehingga di masa tua nanti yang tersisa tuh cuma tinggal relasi kita aja gitu, dengan film-film yang udah kita bikin gitu. Seru banget. Gak mau ngasih, maksudnya juga gak, ya kita coba semaksimal mungkin di rumah kita sendiri, tapi gak tahu apakah ini adalah metode terbaik yang kita punya. Belum tentu juga, bisa aja kita terlalu naif. Bahkan gak tahu di masa depan, semoga enggak ya, maksudnya bisa jadi kita tidak sukses penuh menerapkan cita-cita kita. Gitu, ada yang tersakiti juga anyway, ada apa kita nggak pernah tahu gitu, tapi kita mau terus berusaha gitu. Jadi prioritas. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Tiara, Mas Yandi dan Mbak Mita untuk cerita-ceritanya, untuk sharing-sharingnya yang menurut aku ini tuh kayak sesuatu yang sangat bisa dibawa untuk kerja kreatif. Karena kadang kita tuh suka lupa gitu loh, kayak apa sih kita sebenarnya mau apa gitu. Karena entah apa yang membuat kita menjadi pekerja kreatif yang jadinya tidak kreatif, pekerja kreatif yang jadinya tidak memanusiakan sesama manusia. Dan saya belajar banyak dari kalian hari ini. Terima kasih Tiara. Semoga yang nonton juga dapat sesuatu. Ya. Amin. Thank you. Terima kasih sudah undang kita ya. Ada
kita harus promo. Oke, betul. Iya betul juga. Udah larut saya ngobrol sama Udah Tiara. main, terima kasih sudah diundang Dada, udah gitu aja. Enggak, kita Tayang lupa. kapan? 10 Juli 2025. Di seluruh bioskop kesayangan teman-teman. Iya, ada rekomendasi dari kita. Tadi karena kita berusaha ngumpetin trailer semaksimal mungkin supaya nggak kena spoiler. Nonton Sebenarnya sedini mungkin sebelum kena spoiler di spoiler. TikTok gitu. Karena kita berusaha mati-matian ngumpetin nih gitu. Jadi semoga di 3 hari pertama at least duluan sebelum kena spoiler di mana-mana. Nanti nggak kaget lagi nonton di bioskop. Kamu nonton Life of Pi nggak? Nonton. Saya nonton Life of Pi tanpa lihat posternya bahkan waktu itu. Lebih ke Engli masuk nonton. Jadi saya nonton tuh kayak oke, kebun binatang, oke, love, oke, LDR nih. Begitu kapal tenggelam. Mati keluarganya. Oh, ini survival story di laut. Kaget nontonnya. Nah, pengalaman nonton kayak gitu tanpa kena spoiler menurutku tuh memorable banget. Nah, somehow waktu lihat sore ada rasa pengen memberikan pengalaman itu ke penonton sih. Oke. 3 hari kalian harus nonton guys. 3 hari pertama. Sedini mungkin, secepat yang Di teman-teman bioskop. bisa. Oke, sampai jumpa guys di 10 Juli 2025 untuk sore. Sampai jumpa. Istri dari masa depan. Bye.